Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap tentunya selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita sehingga sampai saat ini kita semua masih dalam keadaan yang sehat, bisa menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Nah, mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini untuk kelas 7 SMP Negeri 2 Tombariri, Ibu ingin memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Silvana Dinar, sarjana ekonomi, dan Ibu mengajar mata pelajaran IPS kelas 7, 8, dan 9 serta mata pelajaran seni budaya untuk kelas 9. Nah, saat ini Ibu akan memberikan materi yang pertama untuk siswa-siswi yang baru yang saat ini duduk di kelas 7. Untuk materi yang pertama di kelas 7 kita akan belajar mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah semua sudah sarapan pagi sesumukol? Pasti ada yang sudah, Kang. Apa menu sarapan adik-adik pada pagi hari ini? Ada yang nasi goreng, ada yang nasi putih pakai telur dadar, ya Kang? Atau ada yang makan pizza di pagi hari? Kalau Ibu sendiri, Ibu hanya sarapan snack. Ada yang tahu Malkis? Ibu baru makan Malkis saja dengan minum air hangat. Nah, adik-adik, dari beragam sarapan kita di pagi hari ini, boleh Ibu bertanya sekali lagi, apakah makanan yang kita makan di pagi hari ini berasal dari daerah kita sendiri, atau apakah makanan yang kita makan itu berasal dari daerah lain, misalnya dari Jakarta, atau dari Modo-Inding, atau dari Papua, atau dari Kalimantan. Malkis yang Ibu makan sendiri, kalau Ibu baca labelnya itu berasal dari luar daerah, bukan berasal dari Sulawesi Utara. Nah, mungkin juga beras yang orang tua siswa dan siswi masak ini itu berasal dari daerah lain selain Sulawesi Utara atau selain Minahasa secara khususnya. Mungkin kebanyakan beras yang kita olah ini, coba kita telusuri, itu berasal dari mana. Itu mungkin berasal dari Kota Mobagu, ya pokoknya berasal dari daerah, bukan dari daerah tempat kita tinggal, yaitu Minahasa. Nah, adik-adik, untuk tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini berkaitan dengan apa yang kita makan di pagi hari ini. Nah, apakah itu? Berikut tujuan pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Coba adik-adik perhatikan ilustrasi yang berikut ini. Ini adalah bumi, tempat manusia tinggal, tempat kita semua tinggal. Dan ini adalah apa? Akuarium, tempat ikan tinggal. Dan yang ini adalah ruangan kelas tempat kita belajar. Nah, setelah adik-adik memperhatikan ilustrasi tadi, apakah adik-adik bisa mengerti apa yang disebut dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Ya, kalau dulunya
adik-adik hanya mengetahui ruang itu ya ruangan kelas, atau ya ruang itu ya ruangan rumah kita. Tetapi ternyata lewat konsep ilustrasi tadi yang sudah ditayangkan, kita bisa mengetahui bahwa ternyata ruang itu adalah semua tempat yang berada di muka bumi ini, tidak terkecuali. Pokoknya di tempat mana saja terjadi kehidupan, terjadi interaksi antar makhluk hidup, itu dikatakan ruang. Ibu mau bertanya, kalau sungai apa bisa dikatakan ruang? Ya, bisa, karena di dalam sungai hidup ada ikan, ada bermacam-macam makhluk hidup bisa tinggal di dalam sungai. Hutan bisa dikatakan ruang? Bisa, karena di dalam hutan itu terdapat juga makhluk hidup yang tinggal atau berinteraksi di dalamnya. Berikut ini ilustrasi yang dapat menggambarkan beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Perhatikan baik-baik. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang seperti yang kita lihat ini dengan menggunakan fasilitas umum, ataupun pergerakan barang seperti contoh yang sedang adik-adik lihat. Ada seorang kurir yang sedang mengantar barang dari daerah asal menuju daerah tujuan. Berikut ini beberapa contoh kondisi yang saling bergantung. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi, di mana wilayah A sebagai penghasil sayuran melengkapi wilayah B yang kebetulan sebagai penghasil ikan dan membutuhkan sayuran. Nah, wilayah A dan wilayah B ini saling melengkapi karena kedua-duanya, baik wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Jadi antara wilayah A dan wilayah B ini terjadi kondisi saling ketergantungan, yaitu saling melengkapi. Nah, pada kondisi yang kedua yaitu kesempatan antara, ada satu wilayah A, wilayah ini kelebihan sayuran dan kekurangan ikan. Dan untuk melengkapi kekurangan ikan ini, mereka selalu ke wilayah B yang menyediakan ikan, yang kelebihan ikan. Setiap harinya dari wilayah A ini, masyarakat dari wilayah A ke wilayah B untuk membeli keperluan yang mereka butuhkan, yaitu ikan. Tapi tiba-tiba ada wilayah C yang menyediakan apa yang wilayah A ini butuhkan. Dan wilayah C ini jaraknya cukup dekat. Sehingga masyarakat, warga dari wilayah A yang tadinya biasa berbelanja atau memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan di wilayah B, kini mereka berpindah ke wilayah C karena dengan berbelanja atau berbelanja di wilayah C karena jaraknya dekat, maka biaya yang diperlukan lebih kecil atau lebih hemat. Itulah yang disebut dengan kesempatan antara. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana. Jadi jika jalan yang ditempuh rusak, maka akan membuat pengiriman atau pengangkutan barang ini terhambat. Jadi bisa dilihat di gambar bahwa seorang kurir ini tidak jadi membawa barang yang diangkutnya ke daerah B, dia kembali ke daerah asalnya, berarti dia tidak jadi membawa atau menjual barang yang tadinya ingin dia jual atau ingin dia bawa. Sehingga akibatnya barang itu tidak terjual. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab 2 pertanyaan berikut
dan tuliskan jawabanmu di buku lalu difoto dan dikirim ke WA ibu. Semoga pembelajaran di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan ibu berharap adik-adik tidak hanya belajar di sini saja, sampai di sini saja, tapi terus semangat untuk belajar, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat berjuang belajar menuntut ilmu dimanapun kita pergi dan berada. Semoga video pembelajaran di pagi hari ini boleh bermanfaat, dan terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Sampai bertemu